warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Sabahul khair. Good morning. Ibu berdoa semoga antum semua dan keluarga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikapun ada teman kita yang sedang sakit, sama-sama kita doakan semoga segera Allah beri kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, before start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ibu yang sedang soleha, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita akan mengulangi sedikit pelajaran kita di pekan yang lalu. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa saja? Ya, kita sudah belajar bangun ruang dan bangun datar. Lalu kita juga sudah belajar tentang cara membuat sebuah karya menggunakan bahan alam dengan teknik cat. Lalu apa lagi kira-kira? Kita juga sudah belajar tentang cara duduk, cara memegang pensil, dan cara membaca yang benar. Ibu berharap anak-anak ibu masih mengulangi pelajaran kita meskipun pelajaran itu telah lewat. Dan diamalkan ya nak, apapun pesan baik dari pelajaran tersebut jangan lupa kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 2 di subtema yang keempat. Judulnya yaitu Anak Soleh Gemar Membaca. Siapa di antara anak-anak ibu yang suka membaca? Ya, ibu harap semuanya suka membaca ya nak. Nah, tujuan kita belajar hari ini yang pertama adalah ibu berharap setelah pelajaran ini antum semua dapat mengetahui cara membaca yang benar. Dan satu lagi, antum dapat mengetahui cara membuka buku dan memegang buku yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pelajaran ini ibu berharap antum dapat mengetahui kegemaran buku bacaan setiap anggota keluarga. Baiklah anak-anak ibu, yang pertama kita akan belajar cara duduk yang benar. Seperti di pekan kemarin ibu telah contohkan ya, duduk yang benar itu adalah badannya harus tegap, tidak boleh bungkuk atau miring, dan yang paling penting tidak boleh duduk sambil berbaring di atas meja karena itu dapat merusak struktur tulang belakang kita. Nah, dengan duduk yang baik maka tubuh kita pun akan sehat karena tulang belakang kita akan lurus, tidak bengkok, seperti itu nak ya. Nah, sesuai dengan yang kemarin ibu katakan bahwa tubuh kita ini juga memiliki hak. Hak yang pertama adalah salah satunya yaitu dengan duduk yang benar. Jika kita duduknya benar, maka tubuh kita pun akan sehat. Paham ya nak? Kemarin sudah ibu contohkan di pekan yang lalu. Nah, yang kedua, cara memegang buku saat membaca. Dalam Al-Quran pun Allah telah menuliskan yang bunyinya seperti ini nak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, itu artinya dalam Al-Quran pun Allah telah memerintahkan kita untuk selalu rajin membaca. Karena dengan membaca kita akan menambah ilmu pengetahuan kita. Ada sebuah kata yang mengatakan bahwa membaca adalah membuka jendela dunia. Maksudnya di sini adalah dengan membaca kita dapat mengetahui bermacam-macam ilmu pengetahuan hanya dari sebuah buku. Nah, membaca pun ada aturannya loh nak. Seperti yang Pak Ibu sampaikan ya, ketika membaca kita harus memegang bukunya dengan baik, dengan tangan 2. Kalau tidak pakai meja ya. Nah, kalau tangan satu maka sebelahnya akan terjatuh. Dan membalik buku pun ada aturannya. Membalik buku harus dengan pelan, jangan sampai merusak buku. Ada kadang anak-anak ibu lihat membuka bukunya sampai bukunya kusut. Itu tidak boleh karena kita juga menjaga barang-barang kita agar tetap baik, bersih, awet dan rapi. Nah, ngomong-ngomong soal membaca buku, kira-kira siapa di antara anak ibu yang tahu tempat untuk membaca buku itu biasanya di mana ya? Ya, di perpustakaan. Siapa yang sudah pernah ke perpustakaan? Ya, ibu rasa semua di antara antum pernah mengunjungi perpustakaan. Di perpustakaan itu nak terdapat banyak sekali buku-buku, mulai dari pengetahuan, buku cerita,
Dan juga ada buku kisah Nabi. Nanti jika kita ada kesempatan sama-sama kita berkunjung ke perpustakaan ya nak. Nah, anak-anak ibu tahu tidak? Di perpustakaan itu juga ada aturannya loh. Tidak boleh sembarangan ketika kita ingin berkunjung ke sana. Kira-kira siapa yang tahu apa sih peraturan yang pertama saat di perpustakaan? Ya, saat di perpustakaan kita tidak boleh berisik. Karena jika kita ribut, kita akan mengganggu konsentrasi orang-orang lain yang saat itu sedang membaca juga di perpustakaan. Boleh tidak kalau di perpustakaan kita berteriak-teriak atau bermain-main sama temannya, lari-larian? Tidak boleh. Karena jika kita membuat keributan, berlari atau berteriak, itu akan mengganggu ketenangan orang lain yang pada saat itu juga sedang membaca buku. Itu yang pertama. Yang kedua aturannya, boleh tidak kita sambil makan dan minum di perpustakaan? Tidak boleh juga, karena jika kita makan dan minum di perpustakaan, itu akan membuat perpustakaannya bisa saja saat waktu makan sampahnya dibuang sembarangan dan perpustakaannya akan kotor. Kemudian apalagi ya peraturan selanjutnya? Peraturan selanjutnya adalah karena di perpustakaan itu banyak sekali buku-buku, ketika kita ingin mengambil bukunya itu harus dengan tertib dan pelan-pelan. Jangan sampai ketika kita ingin mengambil satu buku yang lainnya jadi berantakan dan terjatuh. Nah, setelah kita selesai membaca pun bukunya harus dikembalikan ke tempatnya sesuai dengan bacaannya. Jika antum membaca buku kisah, kembalikanlah buku tersebut di tempat buku kisah. Jika ingin baca buku majalah misalnya, kembalikanlah bukunya sesuai dengan tempat semula antum mengambil. Paham ya? Nah, satu lagi saudara solehah, di perpustakaan itu kita boleh meminjam buku. Tapi meminjam bukunya kita diberi waktu. Misalnya kita meminjam bukunya di tanggal 1, nanti kita akan diberikan jadwal untuk mengembalikan bukunya lagi. Nah, kita harus mengembalikan bukunya sesuai dengan tanggalnya. Itu juga merupakan salah satu contoh bahwa kita memiliki sikap disiplin mengembalikan buku sesuai dengan tanggal yang telah dijadwalkan. Nah, anak-anak ibu, itulah aturan ketika kita sedang di perpustakaan. Tadi ada apa aja? Siapa yang bisa mengulangi? Yang pertama, tidak boleh berisik, karena kalau kita ribut maka kita akan mengganggu ketenangan orang-orang yang juga membaca di perpustakaan tersebut. Yang kedua, ayo siapa yang masih ingat? Tidak boleh makan dan minum di perpustakaan karena dapat mengotori perpustakaan. Kemudian yang ketiga apalagi ya kira-kira? Nah, yang ketiga adalah mengambil buku dan mengembalikan buku sesuai dengan tempat semulanya. Misalnya antum membaca buku kisah, kembalikan buku tersebut di kelompok buku-buku kisah. Kemudian yang terakhir, siapa yang masih ingat apa peraturan ketika di perpustakaan yang terakhir? Yaitu mengembalikan buku yang antum pinjam sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Baiklah anak-anak ibu, agar antum lebih paham tentang aturan di perpustakaan, nanti silakan antum buka bukunya di halaman 158 sampai dengan 159. Di sana ada 2 tugas. Yang pertama, anak-anak ibu memberi tanda centang sikap, duduk, dan membaca buku yang benar. Kemudian yang kedua, ini gampang sekali, tugasnya tinggal menebalkan tulisan sesuai dengan gambarnya. Nanti dikerjakan di rumah ya nak. Sekarang kita akan belajar PKN. Berbicara soal gemar membaca, setiap orang pasti memiliki kesukaan buku bacaan yang berbeda. Contohnya di rumah antum sukanya baca buku kisah. Kemudian kakaknya suka baca buku cerita rakyat. Atau mungkin ibunya suka membaca majalah tentang resep-resep masakan. Atau biasanya ayahnya suka membaca apa? Membaca koran, membaca majalah bisnis. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa setiap orang itu memiliki kegemaran membaca yang berbeda-beda. Tidak semua orang kesukaan membacanya itu sama. Nah, walaupun berbeda, kita harus tetap saling rukun dan saling menyayangi. Contohnya, misalnya antum suka membaca buku kisah Nabi.
kakaknya suka membaca buku cerita rakyat. Ketika suatu saat kakaknya ingin meminjam buku, kira-kira harus kita pinjamin atau tidak? Harus dipinjamkan. Itu termasuk salah satu pelajaran kita di pekan yang lalu, berbagi barang kesukaan. Nah, anak-anak ibu, biar antum lebih paham tentang kegemaran buku bacaan, nanti silakan antum buka buku tema 2-nya di halaman 137 dan 139. Di sana tugasnya ada 2 ya, Nak. Yang pertama, antum cukup menuliskan misalnya anggota keluarganya yang pertama ayah. Buku kegemarannya apa? Silakan dituliskan. Misalnya suka membaca buku bisnis, silakan ditulis di sana. Misalnya ibunya suka membaca buku resep makanan, cukup tuliskan apa jenis buku kegemaran anggota keluarga antum. Itu yang pertama. Nah, kegiatan yang kedua itu ada di halaman 139. Di situ antum tinggal menarik garis. Buku kegemaran ibu kira-kira apa? Buku kegemaran ayah kira-kira apa? Gampang kan? Nah, ibu berharap antum dapat mengerjakan tugasnya dengan baik di rumah. Baiklah anak-anak ibu, kesimpulan belajar kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu telah mengetahui bagaimana cara duduk yang benar dan cara membaca buku yang baik. Dan anak-anak ibu juga dapat mengetahui kegemaran dan kesukaan buku bacaan dari anggota keluarga antum di rumah. Ibu berharap anak-anak ibu dapat mempraktekkan cara duduk yang benar baik ketika kita membaca di perpustakaan, di rumah, ataupun di sekolah. Dan anak-anak ibu juga dapat mempraktekkan aturan-aturan ketika kita di perpustakaan. Nah, ibu rasa cukup sekian dulu ya, Nak, pelajaran kita hari ini. Hayya bina nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum